batu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan siap untuk memberkati kita semua. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai di sepanjang kebaktian pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, haleluya. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau
undang Bapak Ibu, mari semua bangkit berdiri. Haleluya. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembah. Mari sembah Dia. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah. Bapa mulia. Haleluya. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah. Haleluya. Engkau ku sembah. Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau seumur hidupku. Seumur hidupku. Ibu Gembala akan membuka dengan doa. Seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan pagi hari ini kami umat-Mu boleh bersama-sama datang di bait-Mu Tuhan, untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Hamba serahkan seluruh acara ibadah di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Berkatilah Tuhan para hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Engkau mau pakai mereka semua jadi berkat bagi sidang jemaat pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah juga pejaman kudus. Engkau mau kuduskan Tuhan
supaya setiap umat-Mu yang ambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah dikuatkan. Amin. Mereka yang saat ini ada dalam permasalahan, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang di tempat ini. Saya percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan, haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita, injak musuh dalam nama Yesus. Iblis dikalah. Tepuk tangan, tepuk tangan, haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita, injak musuh dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan kita. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil, kita akan tampil, kita akan tampil jadi, kita akan tampil, kita akan tampil jadi pemenang. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini pujian sukacita ya. Kita percaya ketika Tuhan ada di pihak kita, kita akan tampil menjadi pemenang. Saya mengundang Bapak Ibu, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh semangat lagi. Tepuk tangan, haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita, injak musuh dalam nama Yesus. Iblis dikal. Tepuk tangan, tepuk tangan, haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita, injak musuh dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib,
besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala, Dia Raja, Dia Raja segala, Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Bila Tuhan Yesus ada di pihak kita, kita akan tampil menjadi pemenang. Bapak Ibu percaya? Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur untuk kasih-Mu buat kami saat pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan akan menguduskan setiap persembahan kami, supaya persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Tolong kami untuk kami boleh memberikan persembahan dengan ketulusan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Yesus lebih dari semua. Haleluya. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Oleh kasih Yesusku ditebus, dengan menanggung genap sengsara. Yesus mati menggantikan saya, sehingga ku bebaslah. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Oleh kasih Yesusku ditebus, dengan menanggung genap sengsara. Yesus mati menggantikan saya, sehingga kini ku bebaslah. Tiada kasih yang lebih suci,
tiada kasih lebih sempurna. Saya mengundang Bapak Ibu, mari semua bangkit berdiri. Dari kasih Yesus Tuhanku, tiada kasih yang lebih abadi. Dari kasih Yesus Tuhanku, tiada kasih yang lebih agung. Dari kasih Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih, saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan menjadikan rema di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya buat kita, buat menebus segala dosa-dosa kita. Haleluya. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untukku. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang, katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Yesus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami. Dan Bapa, kami berseru kepadamu, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, apapun juga yang berusaha menghalangi di dalam anak-anak-Mu, umat-Mu ini menerima firman-Mu, menerima perjamuan kudus-Mu, kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyucikan, menguduskan tempat ini, daerah ini, area ini Tuhan. Dan Allah Roh Kudus bekerjalah. Terima kasih, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita telah memperingati Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus, dan inilah dinamakan zamannya Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bekerja secara luas, secara umum. Dan sebagai orang percaya kita perlu mengerti bagaimana kehidupan seseorang, apakah orang itu berada di dalam Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus atau tidak. Ada tanda-tanda yang bisa kita kenal, bisa kita ketahui. Tanda yang pertama, 1 Korintus 12 ayat 3, di situ dikatakan, kita akan ada banyak ayat. Ini saya pandang ini penting sekali. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang di dalamnya orang hidup oleh Roh Kudus itu bisa mengatakan, kata firman, terkutuklah Yesus. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan satu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan kecuali oleh karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang itu. Ada banyak orang mungkin yang dia menjadi beragama Kristen, tetapi selama kehidupannya tidak memberikan satu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya di mulut tapi di dalam hati, jelas menurut ayat ini berarti orang itu tidak dalam Roh Kudus, tidak hidup di dalam Roh Kudus Allah, walaupun agamanya Kristen. Jelas saudara ya. Dan apalagi kalau orang itu menentang atau melawan, menolak Yesus, di sini dikatakan dengan terkutuklah, itu berarti bertolak belakang. Itu jelas orang itu tidak hidup di dalam Roh Kudus Allah. Orang itu adalah orang antikris. Di dalam firman Tuhan disebutkan, anti itu melawan begitu ya, bertolak begitu, menolak. Antikris, antikristus maksudnya begitu. Sudah ada, sudah. Kata firman Tuhan, antikristus sudah ada. Yaitu orang-orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penting bagi orang percaya ketika orang mau masuk di dalam baptisan air, itu artinya dia mau menerima, mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Juru Selamat. Dia adalah anak Allah. Dia adalah firman Allah yang turun ke dunia. Dialah sang penebus itu.
Kalau tidak ada pengakuan-pengakuan yang benar, diragukan, saudara. Kalau cuma sekedar mengaku Yesus adalah orang baik, tidak ada satu pengakuan yang tepat, itu pun diragukan, saudara. Bisa dikatakan tidak ada Roh Kudus. Jadi orang yang bisa memberikan pengakuan yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan, orang itu hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup itu ada di dalam Roh Kudusnya. Yang selanjutnya poin yang ditunjukkan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 16. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-14. Injil Yohanes maksud saya. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-14. Dikatakan, ia di sini dimaksudkan Roh Kudus akan memuliakan aku di sini Tuhan Yesus Kristus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan aku. Ketika seseorang berada di dalam Roh Kudus, orang itu sama seperti prinsip yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Orang itu akan memuliakan Yesus. Memuliakan baik melalui perbuatannya, saudara, baik melalui perkataannya, melalui seluruh kehidupannya, dia akan memuliakan Tuhan Yesus. Itu orang itu berada di dalam Roh Kudusnya. Kalau orang mengatakan bahwa dia pengikut Yesus tetapi tidak bisa menunjukkan kehidupannya yang memuliakan Tuhan, bisa saja itu bukan orang percaya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Harus nampak ini. Sampai seberapa pun juga harus nampak ya. Walaupun orang, saya katakan tidak semua orang langsung sempurna, saudara. Jadi langsung sangat baik begitu tidak. Tetapi mesti akan nampak bahwa orang ini arahnya memuliakan Tuhan. Kalau ada orang yang mengaku percaya dengan Tuhan, tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa orang ini memuliakan Tuhan Yesus, itu tanda tanya besar, saudara. Kalau perkataan-perkataannya tidak menunjukkan dia memuliakan Yesus, sama saja. Orang itu tidak hidup di dalam Roh Kudus Allah. Jadi saudara harus perhatikan kehidupan kita. Ya tentu di sini itu bisa karena apa, saudara? Bukan berarti Allah Roh Kudus begitu dia datang di dalam kehidupan orang percaya otomatis mengubahkan semuanya tanpa ada kesadaran orang itu, menghilangkan kesadaran. Enggak, saudara. Roh Kudus itu membimbing, makanya dia bisa merasa berduka karena apa? Kalau orang itu memberontak, saudara, orang itu melawan Roh Kudus, itu Roh Kudus enggak bisa berbuat apa-apa, lalu melawan kok. Kalau orang mau dipimpin oleh Roh Kudus akan menolong. Bukan masalahnya bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Karena Roh Kudus akan menolong, pasti akan menolong. Karena itu yang dikehendaki Allah. Nah tinggal memang kita ini sedang dalam keadaan daging ini memang perlu kita bekerja keras untuk melawan daging ini, saudara. Di bawah tuntunan Roh Kudus, tapi bisa, pasti bisa, pasti bisa. Oleh karena apa? Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan menolong saudara. Jadi tidak ada satu alasan mengatakan nggak bisa. Kita memang sedang bertumbuh, tetapi yang penting adalah kita mau taat, kita mau tunduk, kita punya niat mau atau tidak. Kalau enggak mau, bagaimana kita bisa bertumbuh? Akhirnya tentunya kita memuliakan Allah. Tidak akan bisa, saudara. Ya. Di dalam Yohanes 16 masih ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi
Apabila ia datang, Roh Kudus datang, yaitu roh kebenaran juga sama, maksudnya Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang perlu digarisbawahi yaitu ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apabila seseorang itu ada Roh Kudusnya dan dia mau taat, orang itu akan suka akan kebenaran. Dia punya kerinduan akan kebenaran. Itu cirinya di situ, saudara. Senang akan kebenaran. Kita boleh melihat apakah kita ini senang sama kebenaran atau tidak. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu ya Yesus itu. Kebenaran itu di mana kita bisa melihat di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan ini ada kebenaran Allah. Roh Kudus akan menunjukkan ke situ. Dan sekarang bagaimana dengan kehidupan orang yang di dalam Roh Kudus? Tentu dia akan rindu, dia akan suka, dan akhirnya dia mau nantinya dibimbing kepada kebenaran. Kalau orang tidak ada Roh Kudus, dia tidak membuka hati, dia tidak ada ketundukan, ketaatan, ya bisa-bisa menolak, saudara. Kalau yang dibangga-banggakan di dunia ini adalah hal-hal yang tidak benar, kesombongan, mungkin merasa lebih dari orang lain, itu yang ditujukan tuh hal-hal yang tidak benar. Itu salah satu contohnya begitu. Orang suka membanggakan sesuatu yang tidak benar, hal-hal yang berdosa. Ini saudara bisa lihat kenyataannya sekarang begitu. Keglamorannya begitu ya. Oncor-oncoran mungkin menunjukkan kekayaannya, menunjukkan kalau dia mengadakan satu perayaan geden-geden begitu ya. Di situ muncul dari dalam hatinya, bukan sesuatu hal yang benar, saudara. Tetapi hal-hal yang duniawi ini. Tetapi bagi orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, dia akan suka kebenaran. Dia akan rindu kebenaran. Dia akan mau dipimpin dari kebenaran ke kebenaran selanjutnya, mengalami satu kehidupan yang bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Itu orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Yang kedua, di dalam 2 Korintus 3 dikatakan, 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Dua Korintus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Maaf, ini 16 ya. 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan dan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ya. Dikatakan di sini di ayat yang 17 dikatakan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Saudara, banyak orang juga mengalami satu ikatan. Semua orang di luar Tuhan, mereka akan mengalami satu yang namanya perbudakan. Tetapi bagi orang percaya, harusnya ini lepas dari perbudakan dosa.
Kalau orang percaya tapi memberontak, dia tetap akan terus di dalam dosa. Itu berbahayanya demikian. Jadi orang kalau mengeraskan hatinya, dia bisa di dalam perbudakan dosa terus. Tetapi bagi orang yang membuka hati, tentunya orang ini hidup di dalam Roh Kudus Allah. Dikatakan di situ di mana ada Roh Allah, ada kemerdekaan. Saya melihat ada orang-orang yang percaya, punya banyak kesaksian. Bagaimana dia harus juga mengalami hal-hal yang buruk karena ikatan-ikatan, mungkin ikatan narkoba, ikatan yang lain-lainnya, bahkan dosa-dosa. Ya sekarang ini zamannya selingkuhan, orang menyeleweng, menyimpang, rusak kehidupan di dalam rumah tangganya karena dosa-dosa seksual ini, saudara. Itu terjadi. Itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi memang nyatanya masih ada orang yang di dalam Tuhan Yesus masih melakukan dosa-dosa seperti ini. Mengaku dirinya orang percaya, tapi kehidupannya tidak menunjukkan sebagai orang percaya. Apakah ini orang-orang ini hidup di dalam Roh Kudus Allah? Orang yang hidup di dalam Roh Kudus Allah, orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti ada kemerdekaan, pasti ada kemerdekaan. Saya tidak mengerti keberadaan saudara, apakah mungkin saudara mengalami satu ikatan-ikatan, tapi percayalah, ini yang dikatakan firman Tuhan, ya dan amin. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran firman Allah, hidup di dalam Roh Kudusnya, pasti Tuhan akan memberikan kemerdekaan. Kita tidak hidup di dalam perbudakan, tetapi Tuhan memberikan kemerdekaan. Itulah yang terjadi kalau kita hidup di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam Roh Kudusnya. Tidak ada lagi yang namanya perbudakan dosa. Lawan, saudara. Tinggal niat kita sama kita hidup menurut ketaatan oleh Roh Kudus enggak. Kalau kita mau taat, pasti Tuhan akan bebaskan. Itu pasti. Janji yang pasti. Ya, saudara. Tidak perlu mengalami satu ketakutan, keraguan, saudara. Firman Tuhan, ya dan amin. Poin yang ketiga, yaitu di dalam Galati 5 ayat 22 sampai dengan 23. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Di situ disebutkan pertama adalah kasih. Tidak heran orang yang di dalam Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu disebut orangnya penuh kasih, begitu ya. Tetapi kalau orang percaya, mengaku orang Kristen, tidak ada kasih, bagaimana, saudara? Kita akan bisa melihat apakah orang hidup di dalam Roh Kudusnya, apakah kita hidup di dalam Roh Kudus, itu harus nampak buah-buahnya. Ini berkaitan dengan karakter, ya, sifat itu yang diubahkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin bagi orang-orang berpikir nurut keilmuan ini, ilmu itu tidak mungkin. Mungkin, saudara, karena ini firman Tuhan yang menyatakan. Ini kan satu hal yang baik, ya, karakter, ya. Tidak mungkin orang yang jahat kok bisa diubahkan jadi orang yang penuh kasih. Bagi manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, ya kalau gini kan namanya basa-basi, ini kalau tidak mungkin. Tapi jelasnya bisa. Tetapi tentu oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka kita pasti diubahkan. Pasti diubahkan.
Apakah kehidupan kita sudah menghasilkan buah-buah dari Roh Kudus? Mari kita padu saudara, ya. Ini harus ada satu jalinan di dalam kehidupan kita dengan Roh Kudus. Di dalam ketaatan, ketundukan, kita akan bisa menghasilkan buah-buah ini, saudara. Ini buah yang tentunya ini tidak bisa dipalsukan. Ini nggak bisa ditiru-tiru. Tentu akan terlihat. Orang nggak bisa dibuat-buat, saudara. Buah roh ini nggak bisa dibuat-buat. Inilah kehidupan seseorang yang hidup di dalam Roh Kudusnya. Yang terakhir, yang keempat, 1 Korintus 12. Di dalam 1 Korintus 12 mulai ayat yang ke-9 sampai ke-11. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dan juga disambung di dalam Roma 12. Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 dikatakan, Roma 12 ayat 6 sampai 8, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Berdasarkan ayat ini tadi, saudara, tiap-tiap orang dianugerahkan karunia. Karunia itu berbeda dengan talenta, saudara. Kalau talenta itu lebih bersifat kepada seperti keahlian begitu ya, seni begitu. Oh, dia punya talenta apa? Menyanyi. Talentanya apa? Oh, ini dia talentanya di bidang seni, yang lain apa begitu. Tapi kalau karunia itu tidak dipelajari, saudara. Tidak belajar. Karunia itu pemberian Allah, dan itu diberikan ini sesuatu yang menjadi petunjuk bahwa orang itu hidup di dalam Roh Kudus. Dia akan bisa menunjukkan karunianya. Ada karunia. Coba kalau karunia mujizat masa bisa dipelajari? Enggak bisa, saudara. Itu pemberian dari Allah, pemberian oleh Roh Kudusnya, jadi enggak bisa dipelajari. Bernubuat, banyak orang memang mungkin istilahnya apa itu, kayak
dia mengatakan apa yang akan terjadi hari esok, tapi kan belum tentu benar, saudara. Ya. Tetapi kalau yang namanya roh nubuat ini, pasti yang akan terjadi itu pasti benar. Nggak mungkin meleset. Itu roh nubuat, saudara. Ada banyak hal banyak hal karunia yang dinyatakan kepada kita. Dan ini menurut ayat ini setiap orang itu punya karunia. Mungkin saudara berpikir, aku kok gak kroso ya? Ya karena ndak tahu, saudara. Tiap-tiap orang diberi karunia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita juga pakai karunia-karunia itu. Jangan berpikir, jangan mengatakan aku gak duwe karunia apa-apa belas. Enggak, saudara. Kalau menurut firman ini, semua itu diberikan karunia. Ya mungkin paling minimal itu 1 karunia. Ada yang memang lebih. Ada karunia iman, dikatakan juga karunia iman, bukan karunia iman percaya untuk percaya, tidak, saudara. Seperti bisa dikatakan karunia iman itu seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, sekiranya kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu sanggup memindahkan gunung. Itu berkaitan dengan mujizat, saudara. Juga, jadi bukan iman untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan itu. Ini karunia iman, jadi berkaitan dengan mujizat. Hampir sama dengan untuk mengadakan mujizat ya. Tetapi inilah yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang berada di bawah pimpinan, di bawah Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus mereka akan menunjukkan bahwa kehidupan mereka memiliki karunia. Apakah di luar Tuhan ada? Tentu tidak. Ini hanya khusus bagi orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dikatakan di dalam firman Tuhan, apa yang menunjukkan bagi orang percaya ketika dia percaya kepada Tuhan, Roh Kudus sudah diberikan kepada orang itu. Kita melihat juga di dalam Kisah Rasul kemarin, memberi diri, kata Petrus, berilah dirimu, percaya, kemudian dibaptis, kamu akan dikaruniai Roh Kudus. Jadi ini tidak terbatas kepada orang-orang tertentu, tetapi siapapun juga, kalau dia membuka dirinya, dia mau percaya, dia mau bertobat, dan melakukan hal ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memberi diri dibaptis, dia akan memiliki Roh Kudus Allah. Tetapi kembali lagi, kita harus juga membuka hati lebih jauh dengan hal yang namanya ketaatan dan ketundukan. Maka semua ini akan nampak bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Ini yang akan membuat kita bahagia, ya. Ini akan membuat kita kuat. Karena apa? Zaman akhir nih, hidup tanpa Roh Kudus, kita akan mengalami kegagalan. Tetapi orang percaya hidup oleh Roh Kudus, di dalam Roh Kudus, di bawah pimpinan Roh Kudus, mereka akan kuat menghadapi dunia ini sampai kita pulang kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Petugas perjamuan kudus ya, silakan maju ke depan. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Dia, kepada Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami boleh bersyukur kepada Engkau Tuhan, oleh karena Engkau baik kepada kami. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami. Kami orang-orang yang percaya kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengar firman-Mu untuk saat ini. Engkau kuatkan, Allah Roh Kudus bekerjalah dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberikan kekuatan pertolongan-Mu di dalam setiap masalah dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Melepaskan kami dari segala perbudakan dosa, melepaskan kami dari segala kuasa-kuasa yang jahat. Roh-roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus melindungi seluruh kehidupan kami, roh, tubuh, jiwa kami ini. Oleh-Mu ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Dan saat ini kami datang Bapa, untuk kami boleh menerima bagian, yaitu perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan, pengorbanan untuk kami, untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon Bapa, sekiranya ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau di dalam hidup kami saat ini, hati kami, Engkaulah yang tahu. Tuhan tolong memberikan roh-roh pertobatan juga di dalam kehidupan anak-anak Engkau. Dan Bapa, mohon ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami. Berikan perkenanan-Mu sehingga kami layak menerima perjamuan kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk menerima bagian perjamuan kudus bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
bisa bangkit berdiri. Haleluya. Silakan pegang roti dan angkat lebih tinggi dari atas kepala. Inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan cawan, angkat cawan tinggi, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-berkat Engkau hari ini. Kebenaran firman-Mu, demikian juga pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang melenyapkan segala hal yang buruk di dalam hidup kami ini, yang membuat kami mulia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang selalu akan berada di dalam kehidupan kami sampai akhir kehidupan kami, sampai selama-lamanya Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk saat ini ya Bapa, untuk anak-anak Engkau yang berulang tahun pernikahannya Tuhan. Engkau mau juga memberkati kehidupan keluarga anak-anak Engkau, pernikahannya Tuhan, sehingga mengalami keharmonisan Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan yang daripada Engkau ya Bapa Surgawi, sebagai orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, juga demikian bagi yang berulang tahun untuk saat ini Tuhan, memberkati pertambahan usianya Tuhan, juga ke depannya Tuhan, memberkati seluruh kehidupannya, juga menjadi berkat bagi sesamanya, bagi orang lain, menjadi lebih baik dan dewasa di dalam Engkau. Terpuji namamu ya Bapa. Juga kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, untuk Bapak Presiden Pak Jokowi beserta Pak Maruf Amin, juga para menteri, MPR, DPR, TNI Polri, Tuhan KPK, juga para sipil negara, semua yang terlibat di dalam pengelolaan negara ini, pemerintah negara ini Tuhan. Engkau mau tolong supaya mereka dapat berjalan dengan lurus Tuhan, dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, menjadi berkat bagi bangsa ini ya Bapa. Jauhkan negara ini dari kekuatan kuasa radikalisme Tuhan, dan juga Tuhan biarlah Engkau memberikan kepadamu belas kasihan Engkau kepada bangsa ini, sehingga banyak jiwa dimenangkan, mereka boleh diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, tolong untuk keberadaan
anak-anakmu dimanapun juga berada, gereja-gerejamu Tuhan. Engkau mau tolong supaya mereka terus mengalami satu pertumbuhan demi pertumbuhan, mengarah kepada Tuhan, kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, menjadi dewasa, menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekarang saatnya Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas keberadaan umat-Mu saat ini Tuhan. Saudara-saudara Engkau yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat rahmat, anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya hingga Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, di atas dan diberkati roh, tubuh dan jiwamu di atas segala nama, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu silahkan duduk sebentar saja. Pak Widodo minta waktu untuk menyampaikan beberapa hal yang Bapak Ibu perlu ketahui. Waktu saya persilahkan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih waktunya sebentar saja ya. Kembali saya menginformasikan tentang diakonia. Untuk tahun ini, kemarin kita pengurus sudah mengadakan rapat bahwa untuk tahun ini kita ada perubahan tentang iuran diakonia. Yang semulanya dulu per kepala 5.000, jadi sekarang sudah diakumulasikan semuanya per keluarga dikenakan biaya 120, dan dimohon Bapak Ibu Saudara dengan amat sangat untuk kita juga 120 per keluarga, betul ya, per tahun 120-nya. Kalau Gigi informasi saja, kalau Bapak Ibu Saudara punya orang tua atau Bapak Ibu Saudara juga ingin bergabung di Gigi, silakan, enggak apa-apa, nanti bisa menghubungi saya, nanti akan saya daftarkan juga ke Gigi, juga kena 120.000 per tahun. Jadi di tempat kita juga mengingat perbekalan semua seperti kayu atau apa semuanya naik Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita bisa akumulasikan menjadi 120 per tahun per keluarga Bapak Ibu ya. Dan saya minta dukungannya Bapak Ibu Saudara untuk melancarkan kembali. Dan untuk pembagian kartu minggu depan mulai saya bagikan Bapak Ibu ya. Mungkin ini saja, dan mungkin ada yang berkeberatan dengan adanya iuran ini, nanti bisa Bapak Ibu Saudara menghubungi Ibu Pendeta Febe, saya, Ibu Heni atau Ibu Kamidi untuk kita bisa bicarakan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikian, selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.